Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jihan Alifa. Saya adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Pada video kali ini, saya akan berbagi terkait contoh simulasi konseling individu. Konseling individu ini dilakukan secara virtual atau online melalui aplikasi video conference. Konseling individu ini merupakan simulasi konseling sesi ketiga yang mana membahas mengenai bidang akademik, yaitu permasalahan prokrastinasi akademik. Nah, dalam konseling individu ini akan menggunakan pendekatan reality terapi dengan teknik terapi menulis atau writing terapi. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Halo Bu, selamat siang. Oke, sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, jelas kok Bu. Baik, gimana nih kabarnya Jihan hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Syukur alhamdulillah ya kalau kamu baik gitu. Iya Bu. Oh ya Jihan, terima kasih tadi pagi kamu sudah mengkonfirmasi terkait kesediaan melakukan konseling hari ini. Nah, hari ini adalah hari konseling kita yang ketiga ya, betul ya? Iya betul Bu. Iya, nah sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan menjalani sesi konseling selama 45 menit ke depan gitu. Kemudian, tujuan dasar pada rangkaian sesi konseling ini tentunya sesuai dengan tujuan yang sudah kamu sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, yaitu untuk mengurangi prokrastinasi yang sedang kamu alami. Ya, yang sedang kamu alami selama masa online ini, masa school from home gitu ya. Iya Bu. Iya. Nah, di sesi konseling online kita hari ini, kita akan coba belajar menggunakan beberapa teknik sederhana yang bisa membantu kamu untuk mengurangi perilaku prokrastinasi itu. Sekaligus juga untuk membantu kamu dalam supaya segera menyelesaikan tugas-tugas kamu begitu. Siap Bu. Semoga sesi konseling ini bisa banyak membantu aku ya Bu. Iya, amin ya. Amin. Nah, Jihan, walaupun sesi konseling kita dilakukan secara online gitu ya, tapi Jihan tetap bisa untuk mengeluarkan pendapatnya, kemudian pikirannya atau perasaannya sehingga secara bebas gitu ya. Sehingga Jihan nggak perlu ragu-ragu nih, karena toh sesi konseling ini bersifat rahasia gitu. Jadi cuma kita doang gitu yang tahu ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya. Nah, sejauh ini apakah kamu ada yang ingin ditanyakan gitu atau disampaikan sebelum kita memulai konselingnya? Kayaknya nggak ada sih Bu, sudah cukup. Tidak ada ya? Baik, kalau begitu bisa kita mulai ya sesi konselingnya. Apakah kamu sudah siap? Siap Bu. Baik, kalau begitu. Nah, Jihan, sesi konseling pada minggu lalu, Ibu tidak memberikan tugas ya. Kalau begitu, pada sesi hari ini, mari kita fokus pada teknik yang akan kita coba gitu. Nah, namun sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, gimana nih kegiatan belajar kamu selama 1 minggu kebelakang ini? 1 minggu ini cukup lancar sih Bu, nggak ada yang terlalu spesial gitu ya, biasa. Oke, biasa ya. Baik. Menurut Jihan nih, biasanya itu seperti apa sih? Apakah mungkin maksudnya itu tidak ada tugas, atau tidak ada ulangan, atau bagaimana? Tugas mah ada Bu, ada 2-3 lah, banyak banget kan. Kalau ulangan, syukurnya nggak ada sih Bu. Oke, minggu ini kamu mendapatkan 2-3 tugas gitu ya. Dan menurut kamu itu cukup banyak gitu.
bener Bu. Iya, Ibu bisa paham nih kenapa hal itu bisa dianggap banyak gitu ya oleh Jihan. Karena dengar-dengar nih Ibu sempet tahu, kamu sempat bilang kalau kamu itu juga aktif di organisasi gitu ya? Benar Bu. Jadi kan di organisasi itu juga banyak kegiatannya Bu. Oh begitu. Nah, kelihatannya kamu suka sekali gitu ya dengan kegiatan yang ada di organisasi kamu. Apalagi mungkin usia-usia kamu ini di sekolah sedang memasuki usia yang aktif gitu ya, bersemangat untuk mengikuti kegiatan organisasi gitu, seperti itu. Bener banget Bu, apalagi organisasi yang aku ikut ini kegiatannya seru-seru Bu, jadinya aku jadi semangat gitu, walaupun ya secara online. Oke, saya ikut senang sekali lihat kamu bisa menikmati kegiatan-kegiatan organisasi itu walaupun secara online gitu ya, seperti yang kamu bilang. Nah, hal ini terlihat gitu di wajah kamu yang berseri-seri gitu. Saya bisa memperkirakan betapa kamu menikmati dan menyenangi kegiatan yang kamu ikuti itu. Makasih Bu. Iya. Nah, kan kamu aktif ya di organisasi dengan banyaknya kegiatan itu, begitu. Nah, kira-kira nih, ketika kamu mengikuti kegiatan itu dan ternyata kamu mendapatkan 3 tugas ini di minggu ini ya, kamu biasanya akan mengerjakan yang mana dulu? Biasanya sih aku pilih ikut organisasi dulu gitu, baru tugasnya nanti. Soalnya aku lebih suka yang seru-seru dulu gitu, baru setelah itu ngerjain tugas deh. Oh begitu. Oh jadi kamu lebih suka dengan kegiatan organisasi gitu ya, dibandingkan dengan mengerjakan tugas. Iya Bu. Tapi ya lagian siapa suka tugas gitu kan kita udah belajar. Oke, tapi nih ya, apa mungkin guru kamu memberikan tugas tanpa maksud tertentu? Maksudnya, bisa saja kan kalau pemberian tugas itu sebagai media pelatihan gitu, supaya kamu atau teman-teman kamu yang lain ini jadi bisa lebih paham terkait materi yang diajarkan gitu. Selain itu kan tugas ini merupakan kewajiban kamu nih sebagai siswa dan kamu bertanggung jawab nih atas tugas-tugasmu. Gimana? Iya sih Bu, benar. Ya kan? Justru dengan adanya tugas ini bisa membantu kamu nih untuk memahami materi secara mendalam gitu. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan suatu permasalahan dalam soal, kamu dapat dengan mudah nih memecahkannya. Karena kamu sudah tahu gitu ya, sudah paham dengan baik terkait materi itu. Kemudian tugas ini juga bisa memperlihatkan kepribadian kamu nih sebagai orang yang bertanggung jawab gitu atas kewajibannya, seperti itu. Ya juga sih Bu, harusnya aku rajin-rajin ngerjain tugas ya, nggak ditunda-tunda. Iya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kalau mungkin kamu merasa menyesal gitu ya sekarang, seperti itu. Nggak apa-apa, setidaknya kamu sekarang menyadarinya ya. Itu yang paling penting. Iya Bu. Nah, hal ini bisa kita jadikan sebagai hal yang positif gitu ya, hal positif yang baru yang bisa kita dapatkan dari konseling kita hari ini ya. Betul. Makasih ya Bu. Iya. Nah, Jehan, Ibu perhatikan nih, sepertinya kamu perlu mencoba untuk membuat daftar tugas gitu ya. Dengan begitu, kamu bisa menentukan mana saja tugas atau kegiatan yang dapat kamu kerjakan lebih dahulu. Daftar tugas dan kegiatan gitu ya? Ya, kita coba buat sekarang ya, boleh? Oh boleh. Oke. Di sekitar kamu sekarang ini apa ada kertas atau alat tulis? Ada Bu. Baik. Nah, sekarang kamu coba tuliskan tugas-tugas kamu yang belum dikerjakan ya. Mata pelajarannya apa, kemudian tugasnya apa, dan waktu pengumpulan itu kapan gitu, seperti itu. Tapi kamu coba urutkan tugasnya ini berdasarkan waktu pengumpulannya gitu. Waktu pengumpulan yang lebih dekat dengan hari ini gitu. Kemudian kamu tuliskan juga nih, ada kegiatan apa aja sih di organisasi kamu yang
juga beserta pelaksanaannya gitu, kapan gitu. Bisa ya? Jadi mata pelajaran sama tugasnya berdasarkan deadline-nya gitu ya, Bu? Ya, betul. Ibu beri waktu sekitar 3 menit. Gimana? Bisa ya? Bisa, Bu, bisa. Oke, dimulai dari sekarang ya, silakan. Bagaimana? Sudah? Udah, Bu. Oke, boleh kamu tunjukkan? Wah, daftarnya rapi sekali. Bagus sekali kamu membuatnya. Saya sudah percaya kamu memang pasti bisa untuk melakukannya. Makasih, Bu. Iya. Nah, daftar tugas itu dibuat berdasarkan waktu pengumpulannya, ya kan? Oke, jadi daftar nomor 1 itu tugas yang dikumpulkan dalam waktu yang lebih dekat dari hari ini ya, dibandingkan dengan tugas yang selanjutnya. Begitu ya? Ya, betul, Bu. Baik, nah coba kira-kira nih setelah kamu membuat daftar tugas ini, kira-kira mana nih tugas atau kegiatan yang harus kamu kerjakan lebih dahulu? Seperti urutannya? Sesuai urutannya? Jadi kan aku buatnya sesuai deadline nih yang paling dekat. Nah, kebetulan lusa nih yang paling yang ada tugas gitu. Terus kalau udah beres baru deh kerjain nomor 2, terus nomor 3 dan seterusnya gitu, sesuai urutannya gitu. Urutan deadline-nya. Wah, hebat. Kamu bisa langsung paham dan bisa langsung menentukan mana yang harus kamu kerjakan lebih dahulu gitu ya. Oh, bener ya, Bu, ya, kayak gitu ya? Iya, jadi dengan kamu membuat daftar tugas itu berdasarkan waktu pengumpulannya, kamu bisa menentukan nih mana saja tugas atau kegiatan yang mendesak, sehingga penting untuk kamu kerjakan lebih dahulu. Seperti itu. Oh, ya, paham. Iya, paham ya? Nah, melihat kamu yang dapat membuat daftar tugas dan kegiatan dengan rapi, dengan rinci gitu ya. Kemudian juga kamu yang langsung bisa paham nih tugas atau kegiatan apa yang harus dikerjakan lebih dahulu. Saya yakin dan saya percaya bahwa kamu sebenarnya mampu nih untuk mengerjakan tugas-tugasmu dengan baik gitu. Bahkan dengan tidak melakukan prokrastinasi gitu. Saya yakin kalau kamu pasti bisa mengurangi perilaku prokrastinasi yang sedang kamu alami sekarang. Ya. Nah, asalkan kamu mau nih untuk mengerjakannya. Saya mau kok, Bu, cuma kadang tugasnya tuh nggak langsung beres gitu. Iya, betul. Betul kata kamu. Terkadang tugas itu tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Ya, makanya ada yang namanya cicil gitu ya, cicil. Nggak apa-apa kok kalau tugas kamu itu nggak langsung selesai dalam satu waktu. Yang penting kamu mengalami perkembangan gitu ya dalam tugasnya. Kan ada pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Iya, benar-benar. Iya, coba artinya apa tuh dari pepatah itu? Intinya mungkin dengan kita mencicil walaupun dikit, nanti bakal kekumpul hasilnya. Itu kali ya. Iya, betul. Dengan kita melakukan usaha yang kecil gitu ya, asalkan terus-menerus, pasti akhirnya akan memberikan hasil gitu. Nah, dalam hal ini adalah ketika mengerjakan tugas gitu ya. Dengan kita menyicil tugas setiap hari misalnya ya, nanti akan ada progresnya gitu ya dari tugas itu, ada progresnya, ada perkembangannya, hingga akhirnya tugas itu selesai ya. Benar juga ya, Bu. Makasih ya, Bu, jadi saya disadarkan dan diingatkan lagi tentang hal ini. Iya, yang penting Jihan mau dan juga tetap semangat ya. Betul, harus tetap semangat. Oke, nah sekarang Ibu mau ajak kamu untuk kenalan nih dengan salah satu teknik yang bisa kita pakai hari ini. Ya, nama tekniknya adalah teknik WDEP. Gitu. Apakah kamu pernah dengar? Enggak sih, Bu, belum pernah dengar. Itu teknik apa tuh, Bu? Oke, Ibu bantu jelaskan ya. Jadi,
ini adalah teknik WDEP gitu, yang bisa membantu kita untuk menilai keinginan, perilaku, hasil, dan perencanaan selanjutnya dalam mencapai keinginan itu sendiri gitu. Jadi WDEP ini singkatan dari wants atau keinginan, kemudian doing atau perilaku, kemudian evaluation atau hasil, dan planning atau perencanaan. Nah, jadi wants ini adalah tentang hal yang kita inginkan gitu. Kita maunya apa sih? Seperti itu. Kemudian doing. Nah, doing ini adalah tentang perilaku gitu ya. Perilaku apa saja yang sedang atau sudah kita lakukan untuk mencapai wants atau keinginan kita tadi gitu. Lalu ada evaluation nih yang ketiga. Ya, evaluation ini adalah tentang hasil dari perilaku yang kita lakukan gitu, yang kita lakukan tadi untuk mencapai keinginan atau wants-nya ya. Nah, dan yang terakhir ini adalah planning gitu. Ini adalah tentang menyusun rencana baru untuk meningkatkan atau mempertahankan hasil dari perilaku itu. Kalau misalnya nih hasil atau evaluasinya itu belum maksimal gitu ya, berarti kita harus buat planning baru supaya hasilnya dapat maksimal dan keinginan kita bisa tercapai. Seperti itu teknik WDEP. Oh gitu, wah menarik Iya, ya Bu ya nih. tekniknya. Apa kamu bisa memahaminya nih? Bisa kok Bu, paham. Paham ya? Oke, kalau gitu mungkin kita bisa mulai nih buat WDEP ini sekarang. Bagaimana? Bisa. Boleh banget Bu, dicoba. Asik deh kalau kayak gitu. Nah, saya beri waktu 5 menit mungkin ya. Nah, kita fokuskan wants-nya itu adalah mengurangi perilaku prokrastinasi. Oke, gimana? Nah, bagian doing, evaluation, sama planning-nya itu kamu yang tentukan. Oke, siap. Oke, kamu boleh tulis ya di kertas baru atau di balik halaman kertas maaf, di balik halaman kertas daftar tugas tadi gitu. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana? Sudah? Udah Bu. Oke. Wah, hebat sekali. Oke, boleh kamu bacakan? Oke Bu, jadi kan untuk mengurangi prokrastinasi yang wants-nya doing-nya itu langsung mengerjakan tugas pada hari diberikan. Terus evaluasinya ternyata banyak distraksi. Contohnya capek jadi ditunda sampai akhirnya lupa ada tugas. Terus planning-nya itu buat daftar tugas sama mencicil tugasnya. Wah, bagus ya. Susunan WDEP yang bagus gitu. Bisa Ibu katakan kalau kamu memang sudah paham ya dengan tekniknya. Hebat sekali. Nah, dari evaluasinya memang terlihat ya kurang memberikan hasil yang maksimal gitu. Hal ini dikarenakan kamu yang kelelahan begitu ya. Oke, jadinya tugasnya tertunda gitu dan sampai akhirnya lupa gitu ya sama tugasnya. Betul. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu udah buat planning baru nih, yaitu membuat daftar tugas dan mencicil tugasnya gitu ya. Nah, planning ini sangat bagus gitu kan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya gitu ya pada sesi konseling hari ini. Aku terinspirasi gitu, pengen coba langsung metode yang tadi dibahas. Wah, bagus kalau gitu ya. Kamu bisa langsung menerapkannya ya. Nah, oke, kalau gitu untuk pertemuan selanjutnya, bagaimana jika nanti kamu menuliskan hasil dari rencana WDEP kamu hari ini, yaitu terkait planningnya. Gimana? Oh gitu, jadi nanti aku langsung tulis gitu. Iya, betul. Jadi kamu, saya beri tugas, yaitu untuk pertemuan selanjutnya ya, kamu tuliskan hasil atau refleksi dari pelaksanaan planning ini. Apa saja yang kamu lakukan dan bagaimana kendalanya.
begitu ya. Siap, Bu. Baik, kalau gitu. Nah, sejauh ini apa ada yang mau kamu tanyakan? Nggak ada, Bu. Cukup. Oke, cukup ya. Oke. Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya nih, sesi konseling kita dilaksanakan di hari dan jam yang sama. Menurut kamu gimana? Boleh, Bu. Bisa kok. Aman. Bisa ya, aman ya. Oke, kalau gitu. Oh iya, satu lagi. Nanti setelah sesi konseling ini berakhir, jangan lupa kamu isi jurnal konseling dan evaluasi konseling hari ini ya. Sekalian nanti kamu tambahkan aja daftar tugas yang tadi kamu buat dan susunan WDP-nya. Oke? Oke, Bu. Siap. Nanti dikirim kayak biasanya ya, Bu? Iya, boleh. Nanti dikirimnya lewat email aja, seperti biasa. Oke, Bu. Oke ya, tetap semangat terus gitu ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Oke, saya tunggu ceritanya di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, oke? Oke, siap. Ibu juga. Iya, oke Jihan. Kalau begitu, sesi konseling online kita pada hari ini kita akhiri ya. Semoga sesi konseling hari ini dapat memberikan suatu pengalaman dan pemahaman yang baru buat kamu ya. Iya, Bu. Amin. Oke Jihan, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kamu bisa menghadiri sesi konseling online ini dengan sangat baik. Makasih juga, Ibu. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Oke, Bu. Dadah.